Bagaimana kabar kawan-kawan pada kesempatan ini, di pagi yang bahagia ini? Sehat semua ya? Perlu kita Sehat lihat dulu ya, Uni. Dok. Ya, Ya, sehat Uni. sehat dong. Harus selalu sehat dan semangat. Ya, biar semangat seperti Uni Lona ya. Luar biasa. Oke. Uni Lona Oke. makin glowing ya, makin sehat, makin fresh aku lihat loh. Luar biasa, lama tidak Thank berjumpa you, Uni. Dok. Iya, kuncinya 4 star, luar dan di dalam dan di luarnya tetap dengan es krim. Yo, miskin. Oh, benar kan? Es krim. Wah, keluar semua ya Dan loose ilmunya Uni powder ya. ya. Rahasianya udah keluar nih. Oke, thank you Dok. Kita lanjut ya Dok. Oke, silakan Baiklah, Uni. untuk memulai acara kita dari pagi yang berbahagia ini, izinkan kami, saya pimpin dalam doa. Silakan teman-teman berdoa dengan agama kepercayaan masing-masing. Nuruna pimpin dalam agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan pada kami pada hari ini untuk bisa bersama-sama mengikuti, melaksanakan dan belajar bersama di acara Biklopedia kami yang berbahagia ini. Kami mohon ya Allah, semoga sinyalnya tetap baik, lancar sehingga kita bisa bersama-sama belajar untuk membangun bersama-sama sukses bersama di HDI. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke Dokter Dewi, Dokter Dewi. Dokter Yuli lah. Ini ingat Bu Dewi nih. Kalau Biklo biasanya duet maut Bu Yuli dengan Bu Dewi ya. Malam ini Dok Yuli ditemani sama Unilona. Silakan Dok, kita mulai tentang apa kini ya Dok? Tentang kita sekarang hepatitis ya. tentang hepatitis Uni. Iya. Oke, lanjut Dok. Jadi kan lagi hot nih bicaraan tentang hepatitis. Jadi kita teman-teman di sini juga mesti tahu dong apa sih sebenarnya hepatitis itu gitu ya secara umum. Jadi supaya nanti kalau misalnya customernya kita nanya, kita bisa jelasin gitu Uni. Nah, jadi di sini tempat kita sharing ya. Jadi kalau misalnya nanti Uni ada info atau mungkin pengalaman terkait hepatitis, jadi bisa di-sharingkan juga sama teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman yang hadir di sini. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya itu dengan senang hati kita akan diskusikan hari ini. Nah, teman-teman, topik kita kali ini adalah mengenai hepatitis ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit apa sih sebenarnya hepatitis supaya kita nggak buta banget ya dengan istilah ini sehingga nanti kalau misalnya ada customer kita yang mengalami ataupun bertanya, kita bisa menjelaskan secara singkat gitu ya terkait apa itu hepatitis. Nah, topik ini mungkin baru pertama kali ya untuk di event Biklopedia kita bahas, tapi yang jelas kita mulai setelah pandemi COVID, kita mengalami lagi yang namanya kejadian luar biasa gitu ya, yaitu hepatitis yang belum diketahui apa penyebabnya. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lainnya yang kemarin kita bahas tentang DB juga. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya, perlu banget tahu tentang hepatitis karena memang masih ada kejadian-kejadian ini di negara kita. Di mana variannya ada banyak macam. Itulah yang mesti kita ketahui dan yang terpenting adalah kita tahu penyebabnya, kita tahu bagaimana cara penularannya sehingga kita bisa nantinya melakukan pencegahan ya supaya kita tidak terkena sakit ini ya karena ini lumayan fatal ya dampaknya kalau misalnya hati kita sudah terkena infeksi virus ini. Nah, hepatitis dari katanya berarti itis itu adalah infeksi, hepa kita ambil dari kata hepar. Hepar yaitu hati ya. Tapi bukan berarti ini sakit hati ya. Bisa dikatakan juga sakit hati ya, tapi dalam hal ini dia hati kita tuh jadi sakit gara-gara beberapa hal, yaitu virus dan juga hal-hal yang bisa menginduksi si hepar ini sakit. Nah, biasanya kan kita sering bilang sakit hati itu di dada, gitu ya. Padahal sebenarnya letak hati kita itu ada di bagian kanan di bawah tulang rusuk kita, ya. Nah, itu adalah posisi dari hati, ya. Hati ini bukan jantung, ya. Jadi berbeda. Dia punya peran tersendiri. Nah, jadi peran dari organ hati kita ini
sangat vital. Kenapa? Karena dia punya dua fungsi besar. Yang pertama, sebagai sistem vaskular. Vaskular ini berarti untuk menyalurkan darah ya. Kalau misalnya kita ada kecelakaan, perdarahan ya, darah banyak keluar. Si hati akan berespon. Wow, kita ini kekurangan darah, dia akan berusaha untuk menghasilkan gitu ya darah untuk bisa kembali ke sistem atau sirkulasi darah supaya dia bisa normal. Itu yang pertama. Jadi dia punya fungsi yang vital banget. Terus yang kedua, dia juga punya fungsi metabolik. Metabolik ini artinya apa? Dia sebagai salah satu sistem organ tubuh kita untuk bisa mengolah apa yang kita konsumsi. Ya, seperti misalnya karbohidrat, protein. Nah, itu prosesnya ada di hati juga. Dia bisa menyimpan cadangan gula. Ya. Jadi kalau misalnya kita kelaparan nih, kurang tenaga, dia akan memberikan respon juga. Dia akan memproduksi ya sumber gula supaya kita tidak kelaparan. Ya, begitu juga untuk protein. Dia sangat penting ya perannya. Dia bisa mengeluarkan amonia ya supaya dia bisa keluar lewat air seni kita. Karena beberapa bahan-bahan ini dia tidak bisa diproses di ginjal sehingga fungsi hati menjadi satu peranan penting ya untuk bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi luar biasa banget nih dua sistem peran dari organ hati. Jadi dijaga baik-baik hati kita ya. Hati kita ya bukan di sini tapi di kanan bawah. Nah, kalau misalnya ada sakit-sakit di area kanan bawah, kita juga masih curiga ada mungkin sesuatukah di dalam pada organ hati kita. Nah, kemudian kalau misalnya organ hati kita ini terserang satu kondisi ya, dia luka gitu ya, atau terinfeksi, mengalami peradangan, kita katakan dengan istilah hepatitis ya. Nah, hepatitis ini peradangan pada hati ya, infeksi. Itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama itu karena virus. Terus bisa juga karena obat dan juga alkohol. Oke lah, kalau alkohol itu emang lifestyle ya. Ada orang yang memang suka gitu kan, yang mungkin berlebih dia kondisinya mengkonsumsi alkohol, ini akan memicu peradangan pada hati. Ya, kena virus, di mana virus itu bisa menular lewat beberapa hal. Nanti kita akan lihat bedanya. Dan yang terpenting juga dia bisa rusak gara-gara obat. Ini kenapa kita mesti hati-hati sedapat mungkin kalau kita memang tidak perlu-perlu banget, janganlah mengkonsumsi obat. Jangan terlalu tergantung, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Kalau memang itu kita bisa naikkan imun kita, ya misalnya dengan menaikkan daya tahan tubuh kita, dan kita bisa bugar kembali dengan istirahat, nah kita bisa lakukan itu. Atau kita sesuaikan dosisnya, jangan mengkonsumsi obat yang terlalu berlebih. Ya, karena sebenarnya sejatinya obat yang kita konsumsi itu bahan kimia yang berbahaya dalam kondisi atau dosis tertentu, apalagi yang berlebihan, itu akan merusak organ-organ tubuh kita. Ya, kalau misalnya hepar atau hati kita tadi rusak gara-gara diinduksi oleh obat, gitu ya, kita bisa bayangin fungsi metabolik, fungsi vaskular juga akan terganggu. Ya, tentunya yang lain-lainnya juga akan terganggu ya. Maka dari itu kita mesti menjaga dengan baik ya kondisi hepar kita. Karena di dalamnya ada proses ya untuk bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita, bisa mempertahankan atau memproduksi sel darah merah, memproduksi juga zat gula yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi jagalah dia dengan baik ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat hepatitis yang disebabkan oleh virus, itu ternyata virusnya ada banyak. Belum lagi yang nggak diketahui ya. Ini yang sudah diketahui aja udah ada 5. Ya, di mana mereka ada bedanya. Kita bisa lihat ya perbedaannya di sini. Virus hepatitis ada A, B, C, D, dan E. Ya, jadi kayak abjad gitu ya. Di mana kalau kita lihat di sini penyebabnya apa gitu ya. Ada berbagai beda-beda ya penyebabnya. Kalau virus hepatitis A dan juga hepatitis E itu lebih ke sanitasi kita. Ya,
karena dia menular lewat pencemaran makanan, sanitasi yang buruk, ya, kebersihan diri yang rendah. Nah, dia bisa menular lewat sana. Jadi sedapat mungkin kalau makan gitu ya, kita makan di piring sendiri. Ya, usahakan nggak apa namanya saling satu piring berdua gitu. Maunya kan romantis gitu, tapi kan kita nggak tahu yang kita ajak untuk makan sepiring berdua itu punya hepatitis atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya dia punya, ya udah kita juga akan tertular. Ya. Jadi solusinya adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian itu yang virus hepatitis A dan juga virus hepatitis E. Ya. Virus berikutnya adalah hepatitis B. Hepatitis B ini dia menular lewat cairan tubuh. Ya, B dan C, B, C dan D itu lewat cairan tubuh. Ya, di mana kita bisa tertular lewat transfusi darah. Jadi berhati-hatilah kalau kita menerima transfusi, sedapat mungkin memang itu darah yang sudah di screening ya, sudah bebas dari ini. Jangan langsung, ya mungkin kalau dalam kondisi darurat kadang-kadang kita, oh ini aku nggak dapat donor, terus ada orang yang mau mendonorkan langsung gitu kan ya, jadi nggak sempat untuk di screening darahnya atau gimana, nah itu bisa menular. Walaupun memang kita di PMI kita sedapat mungkin di screening ya supaya ada penyakit-penyakit menular itu tidak tertular ke donor. Tapi ini pun juga bisa menjadi salah satu kemungkinan dia penularannya. Kemudian transplantasi organ. Jadi kita mungkin menerima organ dari orang lain gitu ya. Itu juga punya potensi. Kalau misalnya yang mendonorkan organ tersebut punya dia tertular virus hepatitis. Kemudian virus hepatitis B ini juga menular lewat persalinan. Jadi selama orang melahirkan, kemudian ada luka, ya tentu si ibu luka, makanya ada darahnya. Nah, kalau kita yang menolong persalinan juga ada luka, nggak pakai sarung tangan pada saat menolong persalinan tersebut, nah kita bisa juga terkena. Nah, itu kenapa kalau misalnya di ruang-ruang bersalin, kalau memang ada indikasi setelah dicek ternyata ada virus hepatitis yang pada ibu hamil, itu pasti akan diberikan tanda. Ya, berarti kita harus waspada sebagai penolong persalinan supaya tidak tertular gitu ya dengan virus ini. Jadi kita benar-benar harus proteksi. Ya, dan tentunya ini bisa menular ke anak dong. Kalau misalnya ada anak kan pasti ada luka juga, terutama di tali pusat. Nah itu juga mesti kita cek juga kondisi anaknya. Hepatitis C. Nah, selain itu cairan darah dan cairan tubuh. Cairan tubuh yang lainnya selain darah apa? Yaitu semen, ya, sperma gitu ya. Kemudian cairan vagina. Nah, itu berarti dia bisa menular lewat apa? Hubungan seksual. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, ternyata ibunya pada saat mau bersalin kita cek ada hepatitisnya, hepatitis C. Kita harus kasih tahu suaminya. Suaminya harus dicek juga. Ya, siapa tahu ada kemungkinan si suami juga tertular. Sehingga harus ditangani. Ya, jadi ini dua cara penularan dari virus hepatitis ya. Jadi ada makanan, ada lewat cairan tubuh, baik itu darah ataupun cairan apapun ya yang ada di tubuh kita. Jadi berhati-hati. Nah, fatalnya virus hepatitis C, kalau misalnya kita tidak tangani dengan baik, dia akan membuat satu kondisi tahap akhirnya itu adalah sirosis. Sirosis itu hati kita tuh menjadi batu, membatu, keras, mengecil dan juga keras. Nah, berarti ini udah tahap terminal dalam artian nggak bisa diapa-apain karena kalau udah si hati kita itu sudah mengeras gitu ya, itu udah nggak bisa dibalikin lagi. Jadi kerusakannya sudah irreversible istilahnya, jadi tidak bisa kembali lagi. Nah, sebegitu berbahayanya ya kalau misalnya hati kita lagi terkena virus ataupun hal-hal yang menginduksi dia menjadi sakit. Ya. Nah, ini adalah perbedaannya. Sehingga kalau kita sudah tahu dia menular lewat mana, kita akan tahu bagaimana caranya mengatasi. Ya, jadi bisa dengan perilaku hidup bersih dan sehat untuk virus hepatitis A dan E gitu ya. Dan berhati-hati kalau kita lagi berkunjung ke tempat-tempat yang memang sudah kita ketahui endemis gitu ya. Banyak orang yang hepatitis di sana, berhati-hatilah. Ya, jadi
makan diperhatikan, jangan rame-rame makannya, kemudian sedapat mungkin gitu ya. Yang sorry, ada orang yang mungkin suka jajan gitu ya. Nah, itu juga berhati-hati ya. Selain HIV, ada hepatitis juga yang mengincar. Nah, ini adalah beberapa jenis virus hepatitis dan cara penularannya. Nah, dampaknya efek apa yang dirasakan? Nah, itu ada macam-macam ya. Ada mual, muntah, biasanya demam udah pasti. Kalau udah ada kata itis, peradangan, pasti akan ada demamnya. Kemudian warna urin juga agak gelap dan kadang-kadang membuat kulit kita dan juga konjungtiva mata atau bagian mata kita yang putih itu menjadi kuning. Nah, istilah di awamnya adalah sakit kuning. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Jadi bukan hanya kalau hepatitis itu istilah medis, tapi kalau istilah awam yang sering juga familiar adalah penyakit kuning. Nah, itulah yang kita katakan sebagai hepatitis. Itu dari sisi jenis ya. Kalau itu dari sisi jenis virus. Nah, kemudian hepatitis juga bisa, tadi saya sudah sampaikan penyebabnya bisa juga karena obat-obatan. Ya, kita tahu fungsi hati yang penting juga adalah melindungi tubuh dari penumpukan zat berbahaya. Dia punya peran yang vital untuk mengeluarkan racun-racun, apalagi dari obat-obatan. Ya. Tapi kalau dia terinduksi, ya ibaratnya adalah dia terpapar terlalu banyak dan dia kewalahan untuk mengontrol atau mengelola itu, dia pun juga akan menjadi sakit gitu ya. Dia akan menjadi tidak bisa untuk menjalankan fungsinya lagi ya. Walaupun memang kadang-kadang dia tidak permanen seperti kalau kena hepatitis karena alkohol gitu ya, tapi diinduksi oleh obat ini pun juga bisa berlangsung lama dan bahkan juga bisa menyebabkan kondisi yang fatal ya. Nah, contoh kita lihat beberapa jenis obat yang mungkin sering kita dapatkan lihat di pasaran ya, yaitu acetaminophen. Ya, apa itu? Obat demam. Terlalu berlebihan itu nggak bagus. Aspirin, ya, kokain, ya, terus kemudian kemoterapi untuk kanker ya itu udah pasti ya, karena racunnya terlalu kuat, itu pasti akan merusak juga organ-organ yang lain. Ada juga amoksisilin, kemudian fluoroquinolone ya, minocycline, ya, jadi antibiotik, ya, beberapa jenis antibiotik. Nah, kita melihat kalau sudah seperti ini, be careful, ya, hati-hati pada saat kita menggunakan obat. Obat itu sangat berguna bila dia digunakan sesuai dengan dosis. Maka dari itu, kalau misalnya memang sakit, ada baiknya kita konsulkan dulu ke dokter supaya obat yang direkomendasikan itu tepat. Jangan, aku udah tahu, aku biasanya juga dulu pernah beli kayak gini, terus kemudian sembuh, jadi aku beli sendiri. Nah, itu sedapat mungkin tidak ya, karena kita nggak tahu tuh dosisnya dan apakah benar sakitnya itu adalah memang memerlukan obat ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian hepatitis karena alkohol. Nah, ini udah pasti, ini kan namanya merusak diri sendiri ya. Penggunaan alkohol yang terlalu berlebih, karena pada saat dikonsumsi alkohol, dia akan menghasilkan kayak sejenis bahan kimia yang itu juga cukup beracun gitu ya, apalagi dalam jumlah yang besar. Ini akan memicu sel-sel, menghancurkan sel-sel hati gitu ya. Dan itu sel-sel hati yang sudah dihancurkan ini tentunya akan memberikan satu kerusakan yang nggak bisa dibalikkan lagi, alias permanen. Nanti dampaknya adalah ke sirosis. Sirosis hepatis, hati kita sudah jadi membatu. Ya. Nah, jadi itu adalah tahap akhir dari hepatitis alkoholik. Kalau kita lihat, ya ini dengarkan aja, nggak usah terlalu dipusingin ya diagram ini, tapi yang jelas kita tahu bahwa hepatitis yang disebabkan oleh virus, obat, ataupun alkohol, ini termasuk radikal bebas yang bisa membuat sel tubuh kita, yaitu sel hepar kita, mengalami stres oksidatif. Nah, kita sering dengar itu ya, stres oksidatif, radikal bebas, antioksidan, itu udah sering kita dengerin. Nah, oksidatif stres inilah yang juga akan merangsang kerusakan-kerusakan pada sel hati kita, sehingga ada kemungkinan sampai satu fase dia menjadi
tidak bisa dikembalikan lagi kondisinya, alias irreversible, ya, menuju ke sirosis atau kanker. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan ya, bahwa virus, obat, dan juga alkohol tadi akan membuat inflamasi, peradangan pada hati kita. Peradangan hati pada hati kita akan membuat efek yang lain-lainnya lagi, ya, seperti misalnya pembesaran hati, gangguan suplai darah, ya, perubahan metabolisme karena nggak bisa mengatur karbohidrat dan juga protein yang kita konsumsi. Nah, itu membuat kondisi yang lelah, letih gitu ya, susah makan, nyeri pada bagian kanan atas gitu ya. Kemudian kerusakan lainnya sampai ke kondisi kuning atau ikterus ya. Dan biasanya ciri-ciri lainnya adalah air seni kita akan berwarna lebih gelap, ya, agak gelap, dan BAB kita berwarna putih, biasanya kan berwarna kuning, ya. Tapi karena nggak bisa keluar dia, harusnya dia keluar lewat kotoran gitu ya, tapi nggak bisa keluar, tubuh kita yang jadi kuning, termasuk mata kita yang kuning, ya, BAB-nya jadi putih gitu. Tentunya kita nggak pengen seperti itu. Itu menunjukkan bahwa racun yang ada di dalam tubuh lagi meningkat, bilirubin, ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kondisinya. Ya, hepar yang normal mulus. Seperti kalau kita mau lihat ya hati ayam gitu. Kalau yang suka makan hati ayam kita bisa lihat nih, mulus gitu ya. Nah, itu berarti hatinya sehat. Tapi kalau udah hepatitis dia akan ada bentol-bentolnya seperti jerawat gitu ya. Jadi pada bagian permukaan dari hati itu seperti tadi. Dan kemudian kita bisa lihat ya, biasanya akan diperiksa di bagian kanan ya, seperti yang ada tangannya tadi, hatinya akan lebih besar gitu, atau keras ya, atau pada saat ditekan sedikit sakit, dan kulitnya menjadi kuning. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau kulit kita bagus sirkulasi darahnya kan agak kemerahan ya, ini kuning. Termasuk sampai ke mata juga akan berwarna kuning. Selain gejala-gejala lainnya seperti misalnya demam, nafsu makannya pasti menurun, kembung, mual, muntah gitu ya. Nah, jadi seperti inilah gejala hepatitis secara umum. Nanti setelah kita cek gitu ya, kalau dengan lab gitu ya. Nah, biasanya kita akan diperiksa istilahnya SGOT, SGPT, dan kemudian kalau mau cek virusnya, dia akan ada juga HBV DNA untuk melihat ada virus nggak terdeteksi. Nah, ini urusan lab yang ada di rumah sakit. Tapi biasanya kita akan lihat dari SGOT, SGPT. Nah, itu tadi tentang hepatitis secara umum A sampai E yang biasanya sudah kita kenal dari dulu. Nah, kemudian baru-baru ini muncullah satu isu di mana ada hepatitis menyerang anak-anak dan sampai saat ini belum kita ketahui penyebabnya. Nah, ini juga kita perlu waspadai karena gejalanya mirip dengan gejala hepatitis ya, mual, muntah gitu ya, ada gangguan pembekuan darah, dan yang paling jelas adalah warna mata dan kulit menguning. Nah, itu adalah indikator berarti hati kita lagi ada problem. Ya, kalau udah kuning, hati kita udah ada masalah itu. Entah apa masalahnya, entah virus atau apa yang menginduksi gitu ya. Yang jelas dia ada kerusakan di hati. Kemudian air kencingnya juga berwarna pekat seperti teh. Biasanya air kencing yang normal itu kan bening ya. Terus paling banter dia berwarnanya sampai orange atau kuning kalau misalnya kita sedikit minum. Nah, kalau sampai seperti teh warnanya kehitaman, nah ini berarti ada gangguan juga di hati. Itu adalah indikator yang bisa kita lihat dari luar kalau hati kita sedang bermasalah. Ya. Yang lebih parah lagi, dia bisa menimbulkan kejang dan kesadaran menurun. Ya, karena faktor racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu tadi. Ya. Jadi, dan sampai saat ini memang masih diteliti ya apa penyebabnya, ada banyak isu inilah, itulah, ada yang mengatakan dari virus SARS, COVID itu ya tadi. Nah, itu kita sedang mempelajari lebih dalam, tapi yang jelas yang terpenting adalah kalau kita mengalami atau kita melihat ada saudara kita
atau keluarga kita yang mengalami gejala seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Kan itu yang penting ya. Harus segera mencari pertolongan intinya. Nah, sebelum kita mencari pertolongan, tentunya kita nggak pengen kan keluarga kita atau saudara kita atau bahkan anak kita mengalami hal yang sama, karena ini kalau kita lihat dari kisaran kasusnya adalah dari 1 bulan sampai 16 tahun. Nah, apa yang bisa kita hindari? Kalau kita sudah tahu ya secara umum penyakit hepatitis dia menular lewat apa? Saluran cerna, pertukaran cairan tubuh, dan karena ini ada info adalah karena peran juga dari COVID, berarti kita juga harus melindungi saluran nafas. Mungkin kalau dari cairan tubuh ya agak jarang ya, karena biasanya lebih ke tadi transfusi, bersalin, hubungan seksual gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak sepertinya nggak sampai ke sana. Sehingga fokus kita adalah jaga saluran cerna, jadi dengan memperhatikan makanan yang kita berikan ke si kecil. Ya. Kemudian nggak berganti-ganti sendok atau alat makan dengan orang lain. Kita yang istilahnya penjamah makanan, yang menyediakan makanan, itu rutin cuci tangan. Pastikan makanannya matang, bersih, ya matang. Kemudian hindari kontak dengan orang sakit. Kalau misalnya, contoh nih biasanya kan yang sering kan dalam rumah tangga itu kakeknya sakit, neneknya sakit, tapi ada mereka yang biasanya membantu untuk jagain. Nah, sedapat mungkin kalau kita punya anak, kalau misalnya ada salah satu siapapun itu anggota keluarga sakit, dipisahkan dulu sementara. Dan yang sakit juga sadar diri, gitu ya. Kalau lagi sakit, sedapat mungkin entah itu pakai masker lah, lebih menjaga jarak lah, atau jangan terlalu dekat gitu pada anak-anak. Ya, karena kita nggak tahu juga kondisinya ya. Serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Kalau untuk saluran nafas, kalau memang itu diinduksi oleh COVID ya, jadi kita harus mengurangi mobilitas, masih tetap ya 3M yang selama ini kita lakukan. Gunakan masker, jaga jarak, dan juga hindari keramaian atau kerumunan. Masih kita belum selesai, belum total hilang dari yang namanya COVID, jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, walaupun sudah ada himbauan boleh lepas masker gitu kan, oke boleh, tapi pada kondisi yang gimana? Kalau kita lagi sendirian di tempat yang lapang, di luar ruangan, oke lah. Tapi kalau udah di dalam kerumunan, ada baiknya kita lindungi diri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian 4 langkah penting kalau misalnya kita ada atau keluarga kita atau anak kita gitu ya, ada gejala seperti ini, diare, mual, muntah, sakit perut, dan juga disertai demam, itu tetap waspada, cek ke dokter. Ya, jangan sampai lengah ya. Jangan nunggu misalnya enggak, orang enggak kuning, ditungguin, enggak cuma diobatin sendiri tanpa dicek lebih lanjut, sehingga nanti kalau misalnya sampai muncul seperti gejala kuning berarti itu udah agak telat gitu ya. Jadi kita perhatikan terutama pada anak-anak, apalagi yang baby ya, karena dia tidak bisa untuk berbicara atau mengeluh. Jadi kita perhatikan fisiknya. Nah, bagaimana produk HDI bisa membantu? Nah, ini yang juga penting ya. Tadi kita udah bahas ya, apa penyebabnya virus, obat, kemudian bisa juga alkohol. Di mana semua itu termasuk sebagai radikal bebas, ya, oksidan. Nah, oksidan ini kita bisa atasi dengan antioksidan. Ya, jadi antioksidan itu sebenarnya ada juga di dalam tubuh kita, ada antioksidan endogen dan juga eksogen. Cuman kadang-kadang kita juga memerlukan yang dari luar. Kalau misalnya dalam tubuh kita tuh kurang. Nah, biasanya kita bisa dapatkan dari mana? Yang sering kita gunakan adalah vitamin C, vitamin E, selenium, zinc, dan ternyata di dalam produk perlebahan juga bisa memberikan kandungan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nanti kita lihat. Nah, di mana peran dari antioksidan luar yang tadi ya, dari sayur, buah, atau produk perlebahan yang dimana kita ambil misalnya selenium, cuprum, sperum, mangan, zinc, ini untuk bisa menginduksi antioksidan endogen ya, supaya dia menjadi antioksidan yang aktif di dalam tubuh kita. Jadi kita sangat membutuhkan. Nah, masalahnya
tidak semua orang paham bahwa kita perlu antioksidan itu di kondisi saat ini. Ya, walaupun memang sebagian besar orang itu jarang ya untuk melakukan pencegahan, ya, hanya sedikit yang selama ini melakukan pencegahan sehingga dia bisa menjadi sehat. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi kita pun sedapat mungkin harus fokusnya itu adalah ke pencegahan supaya tidak sampai sakit. Karena kalau udah sampai sakit, terus kemudian terjadi gangguan organ tubuh dan itu sampai tidak bisa kembali atau irreversible istilahnya, ya kita mau beli di mana organ hati, nggak ada yang ini, kecuali kalau memang ada yang mendonorkan, itu pun juga pasti akan perlu biaya mahal, dan kalau ada gitu ya, kalau cocok ya ada, tapi nggak cocok juga nggak bisa. Nah, terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan, tadi sudah kita katakan dia antioksidan, solusi untuk menanganinya adalah dengan antioksidan. Antioksidan ada di dalam sayur dan buah. Cuman masalahnya kondisi zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau kita dulu mendapatkan sayur buah bisa berlebih dan tetap dalam kondisi murni, tanpa semprotan, tanpa segala macam pengawet gitu ya. Tapi untuk saat ini itu sulit banget didapetin, ya. Dan dengan kondisi kita dikelilingi dengan radikal bebas ya, tempat kerja bahkan di rumah mungkin banyak banget ya cairan-cairan atau obat, pel lantai dan lain sebagainya, itu termasuk radikal bebas, sehingga kadang-kadang untuk pemenuhan ya antioksidan ini menjadi kurang. Ya, padahal kita perlu porsi yang cukup besar ya untuk sehari-harinya. Sehingga karena sulit untuk dilaksanakan di kondisi saat ini yang udah berbeda dengan kondisi puluhan tahun sebelumnya, kita perlu tambahan atau suplemen dari beberapa produk. Nah, salah satunya adalah dari produk perlebahan. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau secara umum ya virus bisa dari mana? COVID virus, ya kan? TB juga virus. Hepatitis juga disebabkan oleh virus. Nah, solusinya apa? Ya udah antioksidan kita naikkan. Ya. Nah, antioksidan yang kita punya dalam produk perlebahan itu apa? Kita mengenal yang namanya Forstar. Forstar itu terdiri dari polen, propolis, royal jelly, dan juga madu. Yaitu dalam hal ini adalah clover honey. Di mana keunggulan produk perlebahan HDI Forstar ini, dia bisa memberikan hal-hal yang kita butuhkan pada saat kita lagi kena hepatitis. Yaitu apa? Tadi hepatitis karena ada peradangan hati, metabolisme protein, karbohidrat terganggu. Jadi kita agak letih, lemah gitu kan ya. Nah ini kita bisa berikan Forstar untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Mengurangi proses peradangan, terutama yang propolis dan juga propoilik ya. Ya dengan antioksidannya yang cukup tinggi, dia bisa bantu di proses peradangan di awal. Ya, supaya tidak masuk kondisi yang udah parah. Kemudian produk perlebahan itu mengandung cukup vitamin dan juga mineral. Jadi bukan cuma satu vitamin atau cuma satu mineral, tapi dia beragam, ya, beragam vitamin dan mineral ada di dalamnya. Karena dia seperti makanan yang kita makan sehari-hari juga, gitu ya. Jadi cukup lengkap ya untuk kebutuhan dari tubuh kita, di mana makanan kita mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Ya. Kemudian produk Forstar juga bisa menjadi sumber tenaga, bisa membantu regenerasi sel yang tadinya sakit, bisa dibantu untuk pulih kembali, dan dia tanpa bahan pengawet, zat pewarna, ataupun pemanasan. Sehingga memang benar-benar murni dari alam dan kita bisa memaksimalkan manfaatnya. Ya, karena kalau udah isi pengawet, isi pewarna, sama aja lagi masukkan radikal bebas ke dalam tubuh kita. Ya nggak selesai-selesai jadinya. Nah, karena itulah Forstar ini menjadi pilihan yang tepat buat kita untuk menjaga keluarga kita baik sehat ataupun sakit. Yang namanya pencegahan kita jagalah selagi dia masih sehat. Supaya kalau misalnya dia terpapar virus, karena virus kan nggak bisa kita lihat, itu udah langsung dibantu. Dengan daya tahan tubuhnya kita yang oke, dia dibantu untuk supaya tidak replikasi dan membuat gejala di dalam tubuh kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat tadi ya, patofisiologisnya hepatitis, ada inflamasi, ada keletihan, ya, kurang tenaga dan lain sebagainya. Itulah yang kita bantu dengan Forstar, ya. Di mana Forstar ini akan membantu supaya tidak terjadi oksidatif stres istilahnya, karena radikal bebas yang tadi menginduksi tubuh kita, sel-sel tubuh kita. Karena bahaya kalau misalnya dia kena ke sel DNA kita, bisa jadi kanker,
bisa jadi aterogenesis, bisa jadi penyakit autoimun, bisa juga diabetes, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Jadi cukup besar dampaknya ya. Nah ini adalah peran dari produk perlebahan ya, karena kita memerlukan vitamin, mineral yang ada di dalamnya, polifenol, ya untuk upaya menurunkan oksidan ya dari radikal bebas, dan juga kafeik acid phenyl ester yang ada di propolis atau propoilik kita. Nah ini semuanya ada di produk perlebahan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita sehari-hari? Nah ini yang paling populer ya. Jadi kalau kita misalnya menemukan ada teman atau keluarga, tidak usah sungkan untuk men-sharingkan propoilik ya, karena dia di dalamnya ada kafein, polifenol yang berperan sebagai antioksidan tinggi untuk nanti bisa membantu tubuh kita melawan virus ya, ataupun zat-zat radikal bebas lainnya seperti misalnya kayak alkohol atau obat-obatan. Mungkin alkohol bisa kita hindari, tapi kadang-kadang obat-obatan yang mungkin kalau kita memang sakit memerlukan gitu ya, nah itu perlu kita lindungi supaya tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nah, di sini perannya dari B-Product dan juga Propoilik Plus. B-Product akan membantu pada saat dia masuk ya, apapun penyebab yang membuat kerusakan sel, virus atau apa, di saat dia entry, kalau kita misalnya sudah terbiasa pakai B-Product, itu daya tahan tubuh kita akan lebih oke. Sehingga dia bisa diselesaikan di depan gitu istilahnya. Pertahanan pertamanya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi oksidatif stres gitu ya, kemudian sudah sakit itu istilahnya ya. Nah, kita perlu yang lebih tinggi lagi yaitu propoilik atau propoilik plus untuk bisa mencegah kerusakan DNA yang ada di dalam tubuh sel tubuh kita. Nah, jadi itu peran dari B-Product yang kita miliki, baik itu polen, propolis, royal jelly, madu, dan juga tentunya propoilik. Ya. Dengan propoilik, kandungan kafeinnya dia bisa berperan seperti ini ya, anti tumor, ya, kemudian anti proliferatif, ya, anti inflamasi peradangan, anti neoplastik untuk berubah ke arah keganasan gitu ya, antioksidan, antiviral atau antivirus, anti fungi atau anti jamur gitu, antibakteri dan juga sitotatik. Nah, ini peran dari propoilik. Nah, bagaimana dengan anak-anak gitu ya? Anak-anak untuk kita bisa jaga daya tahan tubuhnya kan tadi sudah disampaikan perlu 4-star ya. Nah, minimal di dynamic trio itu ada di Kids Tree. Pollen, propolis, royal jelly ada di Kids Tree. Kita bisa tambahkan dengan madu clover untuk mendapatkan 4-star-nya. Nah, kalau untuk yang anak-anak masih lebih kecilan, kita cukup bisa memberikan honeybee pollen untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Plus bisa ditambahkan dengan clover honey. Nah, jadi seperti itu teman-teman apa yang bisa kita kerjakan ataupun kita sharingkan kepada keluarga, teman, ataupun customer kita terkait dengan hepatitis supaya mereka bisa menjaga kesehatannya, ya, melakukan pencegahan. Jadi hati-hati pada saat makan gitu ya, jangan bareng-bareng, apalagi dibiasakan dia makan bareng dengan teman-temannya gitu kan, satu alat makan itu sebaiknya enggak ya, supaya anak kita bisa terhindar dari sakit. Dan tidak lupa kita tambahkan vitamin harian ya, antioksidan harian lewat honeybee pollen ataupun Kids Tree. Itu sudah cukup banget ya, sudah amat sangat membantu. Kalau misalnya sakit kita bisa tambahkan dengan propoilik. Ya, sesuaikan aja dosisnya. Oke, sampai di sini ada yang saya sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke MC kita, Unilona. Thank you Uni. Saya sudah menyelesaikan ya paparan mengenai materi hepatitis dan bagaimana produk HDI bisa membantu. Saya kembalikan lagi ke Uni. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan Uni. Ya, thank you Dr. Yuli atas pelajaran ya kuliah terbuka kita pada hari ini Bikropedia ya tentang hepatitis. Di sini kami persilakan teman-teman, mungkin ada yang perlu kita diskusikan, ada yang bertanya, boleh di kolom chat ya, atau boleh di mute langsung supaya kita bisa memberikan informasi tambahan sehingga mungkin produk-produk HDI apa yang cocok untuk meningkatkan imun kita sehingga
kita tidak terkena atau keluarga kita atau teman-teman yang lain tidak terkena dengan hepatitis ini. Silakan teman-teman. Ini sepertinya udah ada satu pertanyaan nih Dr. Yuli. Ya. Dari Ibu Grace ya. Apakah ada efek samping dari propoelik ya dok? Saya pernah baca di web bahwa bisa menimbulkan perdarahan propoelix. Silakan Dr. Yuli. Thank you buat Bu Grace ya. Kita juga mesti hati-hati ya. Kalau selama ini efek samping dari propoelik sejauh ini saya nggak temukan ya. Karena apa? Kita menggunakannya dengan dosis yang pas. Jadi tidak terlalu berlebihan. Apapun yang digunakan yang berlebihan itu tentu nggak baik. Nah, kalau misalnya kita menemukan apakah dia menimbulkan perdarahan, ya kita bisa lihat apakah di web yang dibaca itu adalah merupakan hasil riset dari jurnal, bukan hanya web biasa. Ya, jadi kita dalam memilih informasi juga jangan langsung telan, langsung terima. Oh, ini webnya tentang apa? Siapa yang buat blogspot gitu misalnya? No. Jadi kita jangan percaya. Ya, kalau misalnya itu berupa jurnal, kita lihat apa efek-efeknya atau mungkin kita bandingkan dengan jurnal yang lainnya. Jadi bukan membaca satu jurnal. Sama seperti kemarin kan, oh ini disebabkan karena vaksin gitu. Ada jurnalnya, tapi kita juga dapatkan dari jurnal yang lain, oh ini bukan karena vaksin gitu ya. Jadi kita harus pandai juga untuk memilah informasi yang kita dapatkan. Tapi sejauh ini propolik tidak sampai membuat perdarahan seperti itu. Kemungkinan terjadinya perdarahan memang ada komplikasi atau mungkin kondisi sakitnya yang seperti yang membuat terjadi perdarahan. Kita belum tahu ya kronologisnya seperti apa. Tapi kalau secara ini dia tidak menimbulkan perdarahan. Ya, jadi seperti itu nih, Sis Grace ya. Kita bisa katakan sejauh ini tidak sampai ke arah sana. Ya, yang jelas pada saat menggunakan tanya sama dokter konsultannya, dosisnya berapa. Kalau misalnya dinaikkan berapa, gitu ya. Karena kalau biasanya yang saya tahu, yang sudah saya pelajari itu dosisnya udah cukup 3x2. Kalau sampai kemoterapi itu bisa sampai 3x3 gitu ya. Tapi biasanya cukup dengan 3x2, kita bisa tambahkan dengan produk yang lainnya. Ya. Tapi jangan memberikan yang berlebihan juga 3x10 itu yang mabuk gitu ya. 2 hari udah habis gitu ya. Pokoknya makin banyak makin bagus. Enggak. Apapun yang berlebihan itu tidak baik buat tubuh. Berikan sesuai porsinya, berikan sesuai kebutuhannya dia. Ya, dari hasil-hasil riset untuk mengatasi virus, untuk mengatasi, kan kita udah melakukan riset nih DB, HIV, ya kan, untuk terkait propoelik kita. Itu dosis yang sering kita gunakan dan memberikan efek adalah 3x2 kapsul. Jadi seperti itu. Kalau di bawah itu gimana? Boleh banget. Jadi kita sangat menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau memang lagi benar-benar sakit, kita naikkan 3x2. Kalau misalnya untuk maintenance, cukup 1x1 aja udah oke gitu. Jadi seperti itu Sis Grace ya. Kita pilih informasinya yang pertama, yang kedua, dia tidak memberikan efek yang berbahaya untuk tubuh selama kita menggunakannya dalam dosis yang pas. Ya. Seperti itu, Uni. Ya. Ada lagi kah? Ya, thank you Dr. Yuli. Semoga menjawab ya Bu Grace. Mungkin sedikit tambahan. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa Uni. Milona kan juga pemakai 4-star propoelik karena post kemo propoelik plus. Nah intinya di sini adalah continue, rutin ya. Jadi rutin kalau 2x1 ya 2x1, kalau 3x1 ya 3x1 dan itu pun setiap hari. Jangan sampai lupa. Kadang-kadang orang kan dia lupa mungkin hari ini diminumnya 3x3 seperti itu kan yang tidak sesuai dengan sistemnya ya. Jadi mungkin efeknya itu ke badan kita enggak akan memberikan efek yang maksimal seperti itu. Tapi kalau pun misalnya kelebihan, pesan dari dokter kita selalu ikut Zoom Dokter Evan ya, tidak akan memberikan efek yang sangat signifikan karena produk kita bukan obat gitu ya Dok Yulia. Kita adalah makanan sehat, makanan kesehatan, suplemen. Seperti saya misalnya waktu saya COVID itu Dok, kan saya konsul dengan Dok Yuli, dengan juga
Bu Dewi ya. Saat itu kita minum 3 kali 2 ya, pagi 2, siang 2, malam 2, karena pada saat itu badan kita sedang bertempur melawan virus ya dok ya. Kemudian kalau sudah dalam kondisi biasa seperti saat ini, kita cukup 1 kali 3. Saya bikinnya seperti itu dok, karena Ya, 1 kali kalau 3, maksudnya gimana Bu 3 kali Uni? 3 kali buat Balik ya. pagi, siang malam balik. Karena Iya. semangat. Nah, dan itu pun Nilona minumnya Propolis dok Yuli. Propolis karena Nilona mencegah jangan terjadi kanker rahim yang kemarin muncul lagi, seperti itu kan, profilak ya, pencegahannya. Ya, Jadi pencegahan. istilahnya untuk continue itu makan kita terkontrol, gula darah kita terkontrol, kemudian seperti Nona cerita tadi ke Dok Yuli, bahagia gitu rasanya karena kita rutin gitu kan, konsumnya pagi, siang, malam. Jadi ada efek-efek euforia kebahagiaan dari diri kita sendiri, meningkatkan hormon Makanya endorfin langsung ya. terlihat cerah ya Unilona ya. Ya betul. Seperti Nilona sejak 2020, 21 dan sekarang 22, berarti mulai memasuki tahun kedua dengan produk HDI ini ya. Betul-betul memberikan energi baru gitu untuk tubuh kita, sehingga kita menjalani kehidupan ini sangat-sangat bersemangat seperti itu Dok Yuli. Mungkin Nilona sedikit menambahkan. Ya, saya mungkin tambahkan sedikit ya bagi teman-teman yang belum kenal Unilona. Ini adalah tim kami di Biklopedia. Beliau adalah seorang perawat dan kami salut banget ya sama Unilona karena beliau ini tanda kutip sarangnya penyakit. Jadi banyak banget tuh ada penyakitnya. Inilah itulah segala macam, diabetes, kemudian apalagi Uni sakit-sakit yang Uni ya, hipertensi, diabetes. Coronanya S2. Corona S2 ya kan. Terus kemudian ada kanker juga kan ya. Kanker rahim dan sudah di kemo 15 kali. Kemo 15 kali. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana cerahnya wajah Unilona. Jadi saya waktu pandemi ya 2 tahun lalu Unilona nggak secerah ini deh. Tapi sekarang luar biasa ya. Karena apa? Kata kunci tadi Unilona sudah tekankan. Kalau mau hasil seperti Unilona gitu ya, continue. Karena caranya untuk mengkonsumsi suplemen yang baik gitu ya, suplemen yang alami ya, berlebahan, continue. Walaupun dosisnya kecil, tapi kalau continue itu akan memberikan efek yang lebih besar dibandingkan Anda menggunakannya pada saat sakit saja. Gitu teman-teman. Ya, kontinuitas itu memberikan efek yang luar biasa. Ya, saya udah banyak buktikan tuh sama keluarga saya yang juga diabetes gitu ya. Continue itu kata kuncinya. Jadi kalau continue itu gimana? Konsumsilah setiap hari gitu ya. Walaupun dosisnya cuma 1, misalnya saya cuma polon aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama kamu konsumsi rutin setiap hari, itu udah melindungi. Boleh nggak propolik 1 aja? Boleh, nggak apa-apa. Kamu kan sehat. Itu udah melindungi, gunakan dia pagi hari. Yang penting rutin. Jangan mau mencari propolik pada saat ini ada COVID nggak? Kalau nggak ada COVID dia nggak konsumsi gitu kan? Kan biasanya fenomenanya kayak gitu ya. Ini kan udah nggak COVID lagi, aku udah booster dan segala macam. Emang cuman virusnya cuman COVID aja yang dihadapi. Ini masih ada hepatitis, ada DB dan lain sebagainya. Jadi ada baiknya kita cegah itu di awal. Namanya juga mencegah kan? Pencegahan itu membuat kita supaya tidak sakit gitu loh. Kalau udah sakit baru minum obat atau suplemen itu namanya pengobatan. Dan tentunya yang namanya pengobatan kita nggak tahu proses yang udah terjadi. Ya, kalau misalnya ada terjadi kerusakan organ gitu kan, yang udah irreversible. Terus aku udah konsumsi nih produk-produk HDI udah banyak 4-star. Saya punya anggota keluarga juga yang seperti itu. Ya gimana caranya orang udah rusak ginjalnya mau diapain? Coba kalau misalnya nggak menggunakan mungkin akan lebih parah. Ini udah syukur masih bisa kita kendalikan walaupun tidak normal seperti sedia kala. Karena apa? Sudah rusak, gitu ya. Sudah nggak bisa diperbaiki. Yang bisa kita lakukan adalah maintenance ya, kendalikan supaya dia nggak ambruk banget. Itu. Mau yang kayak gimana pilihannya? Ya kan? Ini bersyukur Unilona bisa memaintain ya dengan baik ya kondisinya sehingga tidak jatuh dalam kondisi yang drop. Seperti itu teman-teman caranya menggunakan ya supaya
kita bisa mengoptimalkan efek dari produk yang kita konsumsi. Begitu. Oke, Dok. Oke. Nah, ini Di semuanya sini udah bilang ada tuh, Unilona tambah ya. cantik, segar, terlihat lebih muda. Nah, yang mau terlihat lebih muda, ikutin gayanya Unilona, continue menggunakan ya. Itu kan semuanya mengakui Unilona tampak lebih fresh. Ya. Yes. Oke. Thank you. Ini ada Umi Elvi ya, Elvi Mirna. Alhamdulillah saat saya dan keluarga demam, selalu yakin untuk konsumsi Propoelik sampai 6 kapsul. Demamnya lebih cepat sembuh. 6 kapsul sehari. Itu pengalaman Umi Elvi nih, Dok Yuli. Ya, 6 Boleh ya, Dok? kapsul, ya mungkin kalau 3 kali 2 kan 6 ya. Jadi Ya. kalau sakit biasanya saya berikan itu 3 kali 2 kapsul. 3 kali 2. Oke. Next, ini Ibu Win. Bu Winani Agustina. Pagi Dok Yul. Izin bertanya, apakah hepatitis B ini termasuk penyakit keturunan? Ada keluarga yang anak-anaknya terdiagnosa hepatitis B. Konon katanya karena ibunya menderita hepatitis B. Mohon penjelasan Dok Yuli. Terima kasih. Silakan Dok. Bentar. Ya. B termasuk keturunan. Ada keluarga yang anak-anaknya terdiagnosa hepatitis B. Konon katanya karena ibunya menderita. Ya, tadi bukan karena keturunan ya, kemungkinan tertular karena pada proses persalinan. Ya. Ya, jadi kan dia menular lewat cairan tubuh. Ya, karena ibunya kena, anaknya juga kemungkinan besar kena. Jadi seperti itu. Sama seperti HIV. Ibunya kena, ya kemungkinan anaknya juga kena. Apalagi kalau misalnya bersalin normal, sehingga kalau misalnya ada orang yang udah ketahuan sakit seperti ini, hepatitis atau HIV, itu biasanya kita persalinan udah di seksio aja, gitu ya. Jadi bukan karena keturunan, tapi kemungkinan pada saat proses persalinan itulah ya dia tertular karena ada pertukaran cairan tubuh, gitu ya. Seperti itu ya, Bu Win. tadi Bu Winarni. Winarni Agustina, ya. Bu Win. Semoga menjawab Bu Win. Ya, lanjut. bisa membantu. Iya. Bu Teresia tambah cantik. Oh ya. Soalnya kalau bilang keturunan itu biasanya karena faktor genetik. Enggak, gitu ya. Bukan. Tapi karena proses persalinannya. Jantung dan diabetes seperti itu ya keturunan atau apa ya Dok. Ya, tapi kalau ini karena proses jalan lahirnya itu ya Dok, di jalannya itu dia ini kan tertularnya gitu ya. Diabetes juga tidak bisa kita katakan sepenuhnya karena keturunan gimana ya. Mungkin kita ada genetiknya, tapi yang paling besar, apalagi kalau diabetes tipe 2, yang paling besar menentukan dia akan muncul menjadi diabetes atau enggak adalah gaya hidup, lifestyle. Ayo, itu. Jadi kalau udah diabetes tipe 2, kapan munculnya? Udah umur 30, 40. Jadi pasti keturunan, soalnya kakek nenekku juga seperti ini, orang tuaku juga seperti ini. Itu bukan karena keturunan, itu karena gaya hidupnya sama. Ya, gaya hidupnya hampir sama dalam satu keluarga. Ya kan, misalnya suka manis gitu kan. Masakannya manis semua. Dari nenek, terus diturunkan ke anaknya, terus ke anaknya lagi gitu kan. Ya, gaya hidupnya sama gitu. Itulah yang membuat akhirnya sama-sama kena diabetes. Karena lebih besar porsinya adalah karena lifestyle, gaya hidup kita. Iya, kayak gitu, sis. Ya, terima kasih kata Bu Win. Mm-mm. Silakan teman-teman, mungkin ada yang pertanyaan lagi. Terima kasih Dokter Yuli, terima kasih Nilona. Iya. Mungkin yang tadi kayak diabetes tadi ya Dok, Nilona mungkin ya boleh. Lifestyle ya. Dulu kita waktu kecil-kecil itu kan sama mama ada 1 gelas papa yang besar itu, bikin air teh 1 itu dikasih gulanya 4-5 sendok. Kemudian habis minum bareng-bareng satu keluarga, kemudian dimasukin lagi gula, dikasih lagi teh, minum lagi sampai sebanyak-banyaknya gitu. Jadi itu tuh yang harus kita cut, jangan sampai kita lifestyle itu mungkin yang salah satu penyebab kita diabetes tipe 2 ya, bukannya karena keturunan apanya gitu ya, tapi keturunan lifestyle seperti itu ya Dok Yulia. Ternyata karena memang gini, kalau kita bilang itu karena keturunan, biasanya cenderung orang-orang akan pasrah. Kan aku udah keturunan, mau diapain, takdir gitu loh. Padahal enggak, padahal sebenarnya dia bisa menghindari itu. Jadi kalau kita secara ilmu kedokteran pun juga
faktor resiko yang terbesar untuk diabetes seperti itu ya, hipertensi, itu adalah karena lifestyle kita. Genetiknya mungkin kita bawa, tapi Iya. genetik yang kita bawa itu muncul menjadi penyakit atau tidak itu tergantung pada kita, gitu loh intinya. Ya, kalau orang sudah punya persepsi ini adalah karena keturunan, dia nggak akan melakukan upaya pencegahan. Itu sih biasanya. Udah takdirku, ya mau diapain, pasrah gitu loh jadi. Iya. Itu Betul Uni. sekali, Dok. Iya. Satu lagi, Dok, ini Mm-mm. karena semangat lagi nih. Ada teman Nilona baru-baru ini meninggal. Dia perawat kamar operasi bagian anestesi. Jadi dari informasi dokter yang menjelaskan bahwa dia terkontaminasi dengan efek anestesi di dalam kamar operasi seperti itu, Dok. Akhirnya dia meninggal dengan diagnosa serosis hepatitis heparnya itu sudah membesar. Apakah seperti itu, Dok, apanya gitu? Dia memang udah puluhan tahun di kamar operasi aja dinasnya enggak, karena dia kalau perawat operasi itu kan khusus gitu ya. Mm-mm. Apakah memang seperti itu, Dok? Ada efek dari anestesi itu yang menyebabkan dia ke serosis, seperti itu, Dok? Ya, mungkin kalau tadi ya, kan kita harus investigasi juga lebih mendalam ya. Iya. Nggak bisa langsung kita bilang, oh karena ini nanti semuanya pada nggak berani untuk bertugas di anestesi. Iya. Ya, tapi yang jelas kalau tadi kita lihat bahwa ada yang menginduksi hepatitis yaitu apa? Obat. Nah, Ya. kemungkinan bisa jadi sama seperti misalnya kita bertugas di ruang kemoterapi, radioterapi. Iya. Apa yang ada di sana? Ya kita harus proteksi diri juga karena kita terpapar itu radioterapi itu kan untuk membunuh kanker, tapi termasuk juga sel tubuh kita yang normal akan kena paparannya kan. Betul. Jadi kalau kita juga sering ada di sana tanpa memproteksi dengan benar sebagai APD. perawat misalnya atau dokter di sana ya kita kena juga. Orang kita biarin tuh radikal bebas ngenain tubuh kita gitu loh. Betul, betul Itu sekali, Dok. Uni. Saya aja Iya, hampir iya. menjadi dokter radioterapi juga. Tapi akhirnya ya Tuhan membelokkan jalan saya jadi ke kesehatan masyarakat supaya saya lebih banyak melakukan pencegahan gitu loh. Iya, iya, Jadi preventif di ya. sana tantangannya di sana lah. Jadi kita mau mengobati orang dengan radioterapi, kita kalau mau masuk ke sana juga nggak boleh sembarangan. Harus ada pelindungnya gitu ya. Karena kalau nggak gitu paparannya itu juga membuat tubuh kita juga karena seringnya ya setiap hari kena paparan ya siapa juga Iya. tahan apalagi nggak kita lindungin. Nah itu adalah kita berada pada satu kondisi di mana faktor risikonya tinggi. Papar Nah, ya. jadi faktor risikonya tinggi kayak kita misalnya orang yang kerja di luar ruangan lebih banyak dengan di dalam ruangan. Yang mana beresiko kena kecelakaan kerja lebih tinggi? Luar ruangan kan? Ya sama juga di tempat rumah sakit juga seperti itu. Perawat di ruang misalnya anestesi, di ruang radioterapi itu kan lebih beresiko dibandingkan dengan perawat di tempat yang misalnya poliklinik gitu ya. Nah, jadi sama seperti itu. Karena kita nggak bisa memodifikasi lingkungan kita. Misalnya memang udah terpaksa saya disuruh kerja di sini, ya kita cara satu-satunya adalah lindungi diri. Kayak gitu Uni. Nah, itu mungkin bisa disampaikan sama teman-teman perawat yang Di tempatnya ruang adalah khusus ya. beresiko. Ayo lindungin tiap hari Pak Am ini. Jangan lupa kalau misalnya masuk ke ruangan itu kita proteksi tubuh kita. Pasti ada proteksinya kok. Ya. Masih propoelik kan? Keren. Iya, minimal itulah propoelik. Iya, kalau udah di tempat beresiko, apalagi tempat yang misalnya kita sering nongkrong, orang-orangnya merokok, sama aja kan? Gitu. Iya. Oh ya, ini ada lagi dari Sis Winarni. Kalau livernya Iya. udah apa tadi? Bentar, loncat ya. Livernya Mengeras. sudah mengeras karena hepatitis. Sensitif. Apakah produk HDI bisa membantu untuk sembuh? Kalau sudah mengeras namanya bukan hepatitis lagi, tapi sirosis. Kalau sudah sirosis kita angkat tangan. Itu sudah jaringan, ibaratnya kayak jaringan parut luka. Terus kemudian ada jaringan parut yang nggak bisa kembali ke kondisi kulit sebenarnya. Jadi seperti itu. Ya kita cuma bisa memaintenance. Ya bukan mengecilkan hati, tapi kita bisa memaintenance. Ya mungkin ya susah makan, kurang energi, ya kita bisa tambahkan wafer honey. Juga seperti itu jadinya. Karena itu jangan sampai hati kita mengeras gitu ya, mengeras seperti batu. Ya, itu udah masuk ke stadium akhir, udah nggak bisa diapa-apain. Hati mengeras, nanti lama-lama cairan nggak bisa keluar, perut kita akan besar.
Ya. Jadi kayak ada banyak cairan gitu. Aduh, udah kalau kayak gitu kita ngelihat pasien seperti itu kasihan. Mau miring sakit, nggak bisa, cuma tengadah gitu aja. Kasihan. Ya. Jadi jangan sampai ada keluarga kita seperti itu. Begitu teman-teman. Ya, jadi udah irreversible, nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau udah keras ya. Oke, dari Sis Elvi Mirna. Almarhum suami saya meninggal juga karena sirosis hati, Dok. Awalnya karena ada TB, karena ada. Apakah obat TB juga bisa menyebabkan sirosis hati? Karena begitu diketahui sirosis hati, obat barunya langsung di stop, tidak dikonsumsi lagi. Ya mungkin almarhum suaminya ada sensitif terhadap obat-obatan tertentu ya. Bisa saja itu juga bisa menginduksi. Tapi perlu ditelusuri lagi ya, entah sebelumnya ada yang seperti itu atau bagaimana. Ya. Sirosis hati berarti sebenarnya progresnya udah cukup lama. Konsumsi obat TB-nya dari kapan? Ya, apakah masih dilihat ya progresnya seperti tadi. Makanya itu kalau bisa sedapat mungkin minum obat, udah disuruh rutin, kayak obat TB kan harus rutin ya. Seringkali orang-orang minum obat TB karena itu jangka panjang, 9 bulan harus konsumsi, nggak boleh putus. Kalau putus nanti malah resisten, ganti lagi obatnya. Nah, kalau sudah kena TB, nurut. Saya ini termasuk pasien TB loh, jangan salah. Saya kecil kena TB. Ya. Jadi rutin itu 9 bulan, tahu rasanya pahitnya itu gimana ya. Masih kecil umur 4-5 tahun. Efeknya apa? Jadi sering sensitif. Jadi apa istilahnya ya? Sering sesak nafas selanjutnya. Ya itu dampaknya nggak bau, nggak enak, nggak bagus banget gitu loh. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, ikutin aja. Ikutin dosisnya, rutinnya seperti apa, dan akhirnya bisalah sembuh. Ya, seperti sekarang. Anda bisa lihat saya adalah salah satu alumni dari TB. Ya, waktu kecil. Dan sekarang karena ngikutin ya rutin, orang tua saya syukurnya ngikutin ya apa yang tunjuk dokter, saya juga ya paksa konsumsi obatnya, akhirnya bisa sembuh. Kayak gitu teman-teman. Saya juga ya dulu manusia obat, Uni. Dan sekarang saking bosannya minum obat, ya bersyukur ketemu dengan di apa namanya produk perlebahan itu cukup membantu saya untuk jaga kesehatan. Kayak gitu. Dari Sila. Ini makin malam biasa banget ya teman-teman. Pasti makin banyak pertanyaannya. Iya. Tadi Uni udah mau closing tuh sebenarnya, udah mau selesaikan gitu ya. Kata-kata terakhir, wah. Sila. Bilirubin itu juga salah satu indikator bahwa ada something wrong ya di hati kita. Ini yang mungkin saya perlu telusuri lagi adalah hasil darah yang normal itu yang mana aja. Karena kan kalau tes darah tuh ada banyak ya. Ada darah lengkap, kemudian ada juga yang SGPT, SGOT, dan lain sebagainya. Mungkin detailnya bisa diinfokan ya. Jadi kalau bisa boleh kok kontak saya, kasih data lengkapnya. Bisa lihat keseluruhan yang dimaksud dengan hasil tes darah itu seperti apa. Nah, bilirubin yang meningkat ini juga indikator ada gangguan di hati. Ya, entah mungkin diinduksi oleh apapun, kita tanya lagi lebih jauh, telusuri apakah karena virus atau diinduksi obat. Jadi seperti itu ya Sisila ya. Mungkin saya perlu detail ya, hasil darahnya itu yang mana aja yang dikatakan normal. Oke. Dok, ini hasil darahnya itu lengkap mulai dari SGOT, SGPT, kolesterol, gula darah, semuanya ini normal semua, Dok. Oke. Keluhannya apa sekarang? Itu nggak ada keluhan sih, cuman kerasa ini ya kayak kontrol capek itu gitu. Karena apa? Kontrol apa namanya pemeriksaan lab ini karena apa? Just untuk ini karena kerasa di bagian apa ya jari yang kaki sebelah kanan itu agak geringgingan, Dok, agak kesemutan. Terus? Gitu, makanya terus saya cek darah, ternyata darahnya semua normal semua, cuman yang agak tinggi yang bilirubin itu aja. Nah, tingginya seberapa?
Nggak tinggi 0,33 ya, Dok sekali ya. atau mungkin cuman ada kan kadang-kadang gini, batasnya adalah sekian. Contoh misalnya Iya. 3,5 gitu ya. Terus kita Iya. dinilainya adalah 3,6. Itu pun juga akan diindikatorkan oh tinggi, ada kata high gitu ya. Tapi kan cuman sedikit gitu loh intinya. Nah, ini seberapa tingginya. Iya. Nah, mungkin Untuk perlu bilirubin oh gitu. Bilirubin ya, directnya itu kan kurang dari 0,25 mestinya. ya. Nah, ini hasilnya 0,39. Oh, masih dikit ya. Terus yang lainnya normal. Bilirubin total mestinya 1,1, maksimalnya ini 1,22. Oh ya, sedikit sih. Jadi ya ada hal-hal mungkin ada kalau kita lihat kan bilirubin itu meningkat karena apa? Ada inflamasi mungkin sebelumnya tapi tidak terlalu parah banget. Jadi itu agak meningkatkan sedikit. Kalau yang lainnya normal, is okay. Kita pantau aja, Bu. Karena itu peningkatan sedikit Oh banget gitu, sih. oke. Ya. Jadi kalau misalnya jauh Iya. sekali, nah itu mungkin kita mesti perhatikan. Tapi misalnya kalau jauh gitu pasti ada yang lain-lainnya juga ngefek. Tapi kalau masih ya anggaplah itu selisihnya 0, ya. Ya jadi nggak terlalu. Karena kadang-kadang Oh iya. titik 0,0 aja dia akan ada indikatornya tinggi gitu padahal nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu berpengaruh lah itu. Tidak signifikan kalau istilahnya. Kayak gitu sih. Oh, apa mungkin kecapean itu juga pengaruh ya, Dok ya? Ke hasilnya juga. Efek dari kondisi yang tadi itu kan kecapean. Jadi coba lihat ya. Peradangan apapun dalam tubuh kita, ini ya saya share lagi. Saya share, bentar. Contoh kalau misalnya kita anggap jeleknya adalah hepatitis. Nih, lihat ya. Inflamasi. Terus kemudian ada perubahan gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme ini efeknya apa? Letih, lelah. Berarti ada gangguan metabolisme gitu ya. Mungkin di glukogenesisnya ataupun gluconeogenesisnya. Entah yang mana yang mungkin sempat terganggu, ya akhirnya bikin lelah, letih. Nih loh. Ya, itu efeknya. Ya, efek Oh iya, Dok. Iya, makasih, Dok. gejala yang ditimbulkan itulah yang terlihat, berarti ada sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh kita gitu loh. Ya, walaupun mungkin rasa letih itu pasti menunjukkan adanya ini kamu lah terlalu berlebihan nih misalnya kerjanya atau kamu kurang ini, kurang minum, kurang apa. Dia berespon, tubuh kita tuh pinter gitu loh ya. Dia akan berespon dengan gejala-gejala seperti yang kita rasakan gitu. Letih lah, lelah lah, haus lah gitu. Itu adalah respon tubuh kita bahwa ada satu gangguan di dalam tubuh yang lagi perlu apa gitu, kurang atau apapun. Jadi seperti itu, Bu. Ya, jadi di sini pun juga kita bisa lihat ada gangguan, ada kenaikan bilirubinnya yang meningkat, berarti ada kerusakan di sel empedunya, ya di sel hatinya. Apa yang membuat dia rusak? Berarti ada peradangan sebelumnya di sel hati. Jadi seperti itu. Ya, efeknya adalah berupa gejala yang kita bisa lihat. Oke, gitu ya Bu ya. Ya, nanti Iya, tetap baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. supaya tidak makin aneh ya jadinya. Oke. Apalagi Uni? Ini Bu Win satu lagi. Pada bayi, kuning Ya, pada bayi. bayi kan Ya. baru lahir itu ya organnya kan belum sempurna ya. Jadi itu ada efek juga agak kekuningan gitu ya, tapi tidak semua seperti itu. Biasanya dia akan seiring dengan waktu dia akan menghilang. Tapi kalau misalnya dia tetap lama, nah ini kita perlu cek. Ya namanya baby ya, mungkin di saluran yang ada di hatinya, di empedunya itu ada gangguan. Misalnya yang sering terjadi adalah salurannya buntu gitu ya. Memang kelainan dari lahir, ya itu mesti kita cari tahu. Kalau misalnya bayinya kuning permanen, kuning apa ya agak lama ya nggak hilang. Awal-awal mungkin ada beberapa yang seperti itu, makanya ditaruh di kayak di sinar gitulah intinya ya, supaya bisa mengembalikan ke kondisinya yang normal. Itu hal yang sebenarnya wajar terjadi karena memang organ bayi baru lahir kan belum sepenuhnya
sempurna, terutama untuk pengelolaan yang ininya, apa namanya, empedunya tadi. Tapi kalau memang itu ada tersumbat atau mungkin ibaratnya buntu salurannya, dia akan membuat kondisi kuningnya agak yang lama. Dan itu tentunya perlu penanganan medis. Seperti itu Sis Winarni. Ya, makanya kan bayi begitu lahir kan harus dipantau dulu ya. Jadi kalau lihat ya, kalau kuning bawa ke sini, nah itu karena kemungkinan itu pasti ada gitu. Ya namanya gangguan organ pada saat dia hamil atau mungkin yang sudah dia bawa dari lahir ya. Entah itu kayak gangguan jantung, sekat jantung, itu kan memang kemungkinan ada bisa terjadi pada bayi. Kayak gitu Sis. Ibu Win, semoga menjawab ya Bu Win. Oke, gimana? Udah biasa. Iya. Thank you Dok atas acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Nilona tutup dengan doa ya Dok. Semoga ya Allah terima kasih atas sinyal yang bagus, partisipasi oke dari teman-teman. Semoga semua ilmu yang kita sharingkan bersama-sama bisa bermanfaat untuk kita. Oke, udah ya Uni ya. Kita tutup acara kita. Oke, thank you buat kehadirannya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi di event Biklopedia setiap minggu ketiga dan keempat ya, tiap bulannya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Thank you Uni dan thank you semuanya.